Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bijalalihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi washabihi ahlil karomat. Bahwa amal-amal ibadah kita itu hanya Allah lah tahu, Allah yang mengganjarnya, Allah yang membalasnya. Makanya Umar bin Khattab itu kan pernah menyampaikan bahwasanya Allah itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Innallaha katama sitatan fi sitatin. Yang pertama yaitu katamar ridho fi tuatin. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keriduannya atas taatnya hambanya. Jadi kalau ada orang taat puasa, zakat, sodako, silaturahmi, birrul walidaini, maka Allah disembunyikan ini ridho apa tidak. Jadi kita jangan takabur dulu, jangan sum'ah dulu, jangan sombong dulu bahwa Allah sendiri itu belum tentu ridho terhadap amalan hambanya, ketaatan hambanya. Kenapa? Karena boleh jadi amal ibadahnya itu masih riya, amal ibadahnya tidak ikhlas, sehingga Allah pun tidak membalasnya dengan keridhoan. Kemudian yang kedua yaitu katamal ghadaba fi maksiatin. Allah itu menyembunyikan murkanya atas maksiatnya seseorang. Jadi kalau ada orang maksiat, maka kita tidak boleh menjustis bahwa dia itu ahli neraka. Bolehlah kita menyampaikan dan beriktikad bahwa dia memang orang yang tidak menjalankan syariat Allah, tapi soal keputusan adalah milik Allah. Katamal ghadaba fi maksiatin. Kemudian yang ketiga, Allah juga katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang orang ikut Lailatul Qadar, kemudian dia bercerita kepada orang lain, Masya Allah, mabengi Lailatul Qadar enak, pisan sepi, pisan langka sapa-sapa, langka suara sapa-sapa. Kayak kita di Lailatul Qadar. Ternyata nyampe di masjid langsung turu. Jadi tidur disangkanya mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Allah juga katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan umur seseorang itu, kematian seseorang dari umur seseorang. Ya, mati itu kan tidak diurut, tidak dari yang tua dulu, kemudian yang muda, tidak dari yang kaya dulu, kemudian yang melarat, enggak, dari atasan dulu kepada bawahan, tidak. Nah, kemudian Allah juga katamal auliya fima bainan nas. Allah menyembunyikan kewalian seseorang di antara manusia. Makanya ada ulama yang menyatakan bahwa apabila berkumpul 40 laki-laki, maka salah satu dari 40 itu pasti ada orang yang solehnya. Kalau laki-laki itu kumpul 2 kali lipat, 80 atau 100, maka pasti akan ditemui laki-laki soleh, 1 atau 2. Dan kalau misalkan sampai 1000 laki-laki kumpul, pasti salah satunya ada yang menjadi seorang wali gitu. Seperti kisah-kisah yang kemarin-kemarin itu kan, waliul termasuk Wan Syaikhon itu. Dia itu ketika menjelang maghrib itu gitar-gitaran di depan masjid sampai teriak-teriak. Kemudian ternyata marbot masjidnya, orang-orang jamaah masjidnya akhirnya kan marah kepada sang wali Wan Syaikhon ini kan. Akhirnya menyerang Wan Syaikhon, akhirnya diserang lagi oleh Habib Wan Syaikhon ini, kemudian dipiting, dikempit, kemudian dalam ketiaknya nangis ini orang. Ternyata di dalam ketiaknya sang wali ini dia melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram. Dan ini orang tidak tahu bahwa Wan Syaikhun ini ternyata kan seorang waliullah, tidak ada yang tahu. Nah, kemudian yang keenam, Allah menyembunyikan katama sholatal wusta fi sholawatin. Allah menyembunyikan sholat tengah-tengah di dalam sholat-sholat yang lain. Ada yang menyatakan sholat tengah itu sholat asar, ada yang menyatakan yaitu qiyamul lail, sholat tahajud. Saya lebih pendapat yang terakhir ini. Demikianlah sahabat, cerita Abu Musa al-Asy'ari bahwa dia adalah seorang zuhud yang hafizul Quran, fasikhul lisan, kemudian dia juga memiliki suara merdu sehingga sering dipuji oleh Rasulullah. Dan menjelang ajalnya dia bercerita tentang kisah inspiratif, bukan kisah inspiratif sih, kejadian sebenarnya, bahwasanya dia dulu pernah mendengar ada orang yang menjaga dirinya
dari maksiat sehingga harus beribadah di menara sampai 70 tahun lamanya, dan justru 70 tahun lamanya itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dia selama 7 hari bertahan tidak tergoda oleh rayuan perempuan. Dan menahan diri dari rayuan perempuan selama 7 hari itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dia menahan laparnya demi untuk kehidupan, keberlangsungan hidup saudara yang lainnya. Demikianlah sahabat, sudah 30 menit perjumpaan kita pada episode kelima ini. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali esok hari, dan tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beribadah. Sampai bertemu kembali. Salam zona zuhri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.